Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Puspitasari dan teman saya Resa Juliana Putri. Di sini saya akan menjelaskan materi mawaris. Yang pertama ada pengertian mawaris. Adalah ilmu waris atau ilmu farid, yaitu ilmu untuk mengetahui orang-orang yang berhak menerima warisan dan beserta jumlah besaran harta warisan yang diterima. Nah, yang kedua ada dalil mawaris, yaitu surah An-Nisa ayat 7 yang artinya bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada hikmah mawaris. Yang pertama, menghilangkan hukum waris jahiliyah. Yang kedua, memberikan keseimbangan antara hak individu pewaris dan hak keluarga yang menjadi ahli waris. Yang ketiga, menghindari timbulnya persengketaan dalam keluarga yang disebabkan oleh masalah pembagian warisan. Yang keempat, akan terwujud keadilan yang demokratis dalam keluarga. Yang kelima, mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Yang keenam, perwujudan ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga terhitung ibadah. Ketujuh, menjadi keharmonisan hubungan antar kerabat. Yang kedelapan, menyelamatkan harta pewaris agar tidak menjadi rebutan orang-orang yang tidak berhak menerimanya. Selanjutnya, sebab dan hak tidak berhak mendapatkan warisan terbagi menjadi dua. Satu, penyebab seseorang berhak mendapatkan warisan ada beberapa faktornya. Yang pertama, karena hubungan keturunan atau kekeluargaan. Yang kedua, karena hubungan pernikahan. Yang ketiga, karena hubungan pembebasan budak. Yang keempat, karena hubungan agama atau sesama muslim. Yang kedua, penyebab seseorang tidak berhak mendapatkan warisan ada beberapa faktornya. Yang pertama, murtad, berbeda agama, budak atau hambanya sahaya. Yang keempat adalah pembunuh. Yang pertama, ahli waris laki-laki terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya. Yang ketiga, bapak, kakek dari bapak dan seterusnya, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, paman yang sekandung dengan. Ketentuan bagian ahli waris. 1. Sama huruf A, ahli waris yang mendapatkan 2/3 bagian. 1. Dua anak perempuan atau lebih dari anak laki-laki. 2. Dua orang cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki. 3. Dua orang saudara perempuan atau lebih seibu sebapak. 4. Dua orang saudara perempuan yang sebapak. B. Ahli waris yang mendapatkan setengah bagian. 1 anak perempuan. 2 cucu perempuan dari anak laki-laki. 3 saudara perempuan tunggal seibu sebapak. 4 saudara perempuan tunggal yang sebapak. 5 suami yang mendapatkan 1/3 bagian. 1 ibu, 2 orang saudara atau lebih. D. Ahli waris yang mendapatkan bagian 1/4. 1 suami, 2 istri. D. Ahli waris yang mendapatkan 1/6 bagian. 1 bapak atau kakek, 2 ibu, 3 nenek, 4 saudara ibu, 5 cucu perempuan. Ahli waris yang mendapatkan 1/8 istri apabila meninggalkan anak dan cucu dari anak laki-laki. Asabah A. Asabah binafsi ada 13 orang, yaitu 1 anak laki-laki, 2 cucu dari anak laki-laki dan seterusnya, 3 bapak, 4 kakek dan seterusnya, 5 saudara laki-laki seibu sebapak, 6 saudara laki-laki sebapak, 7 anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu sebapak, 8 anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, 9 paman yang seibu sebapak dan bapak,
10 paman yang sebapak dengan bapak, 11 anak laki-laki paman yang seibu sebapak, 12 anak laki-laki paman yang sebapak dengan bapak, 13 anak laki-laki yang memerdekakan pewaris ketika hidup, 2 cucu perempuan apabila bersama cucu laki-laki, 3 saudara perempuan sekandung apabila bersama saudara laki-laki sekandung, 4 saudara perempuan seayah apabila bersama saudara laki-laki seayah. C. Asabah ma'al khoyar, 1 saudara perempuan sekandung apabila bersama orang tua atau lebih, 2 saudara perempuan seayah apabila bersama seorang atau selebih. 3. Hijab. A. Hijab nuksal, yaitu ahli waris yang menghalang-halangi ahli waris lain sehingga ahli waris tersebut berkurang. B. Hijab hirman, ahli waris yang menghalang-halangi ahli waris sehingga ahli waris lain tidak mendapatkan sama sekali. C. Mahjub, yaitu ahli waris yang terhalang sebab lebih jauh hubungannya dan sebelum pembagian harta warisan atau pembiayaan Undang-Undang Mewaris Masyarakat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1993, Nomor 14 yang menegaskan bahwa pengadilan agama berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara orang Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, wakaf dan sedekah berdasarkan hukum Islam. Pembagian harta warisan. Seorang perempuan meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang suami, seorang ibu, dan seorang anak laki-laki akan ditinggalkan sebesar 150 juta. Maka pembagiannya nanti sampingnya bisa gitu ya teman-teman. Nanti pembagiannya harta warisan itu habis berbagi sehingga dalam pembagian ini si anak mendapatkan sisa dari si ayah dan si ibu. Si ayah mendapatkan seperempat bagian, si nenek atau si ibu dari mayat mendapatkan 1/6